Ibu di sekolah tak pakai kurikulum Merdeka ini juga? Iya Bu, di sekolah saya kebetulan sudah menerapkan kurikulum Merdeka, cuman kami masih bingung mengenai penerapannya. Seperti apa sih penerapan kurikulum Merdeka itu sendiri? Sama aja Bu, di sekolah juga seperti itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi diskusi apa nih? Seru banget. Bahas kurikulum Merdeka Bu. Ya nih Bu, kita lagi curhat-curhatan mengenai penerapan kurikulum Merdeka di sekolah kita masing-masing. Cuma kita ini masih bingung-bingung Bu soal Iya. penerapannya seperti apa, karena kita sebagai guru berusaha menerapkan kurikulum Merdeka, tapi rasa-rasanya pas di kelas masih sama seperti kurikulum 2013 yang sebelumnya. Bingungnya seperti apa? Masih seperti yang Ibu Irma katakan tadi, masih rasa-rasa kurikulum 2013 masih miskonsepsi lah mengenai seperti apa sih penerapan kurikulum Merdeka itu sendiri. Artinya masih banyak miskonsepsi yang terjadi ya. Jadi kadang kita mau terapkan kurikulum Merdeka, tapi pas sampai di kelas masih susah diterapkan ke anak-anaknya, ke siswanya. Tenang ibu-ibu guru cantik. Saya hadir di sini insya Allah akan berbagi dengan Bapak Ibu, dengan ibu-ibu, karena kebetulan sekolah saya itu sudah menerapkan kurikulum Merdeka melalui jalur mandiri berbagi. Pasti itu sudah menjadi tanggung jawab kami untuk berbagi dan mendampingi ibu-ibu dalam menerapkan kurikulum Merdeka di satuan pendidikan masing-masing, sehingga kurikulum Merdekanya bisa terimplementasi secara holistik. Seperti apa? Nah, di sini akan saya inisiasi dengan pendekatan strategi BPR. Seperti apa itu BPR? Let's check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Guru hebat, salam sehat dan bahagia. Perkenalkan, saya Herniati Badrun dari SMK Negeri 1 Baru, Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk menjawab masalah dan tantangan seperti yang disajikan dalam video tadi, maka mari bergerak untuk berdampak dengan melakukan pengimbasan praktik baik implementasi kurikulum Merdeka melalui strategi BPR, yang merupakan akronim dari B. Berbagi praktik baik, P. Pendampingan yang berkelanjutan, dan R. Refleksi secara berkala. Strategi ini diinisiasi untuk mengakomodir kesiapan teman-teman guru dalam mengimplementasikan substansi dari kurikulum Merdeka secara holistik. Seperti apa implementasinya? Maka tahap pertama, lakukan sesi berbagi praktik baik seperti sajian video berikut. Mohon izin, saya mau berbagi praktik baik dengan Bapak Ibu di kesempatan ini ya, karena kebetulan kita ada di workshop implementasi kurikulum Merdeka, dan tentu salah satu tujuannya adalah bagaimana mewujudkan Merdeka Belajar. Jadi judul yang saya sampaikan di sini adalah reserve treatment. Reserve treatment saya kasih tanda kutip karena ini adalah akronim dari apa? Karena kebetulan saya guru bahasa Inggris, jadi saya buat itu reserve itu siswa yang kemampuan bahasa Inggrisnya di atas rata-rata, ada juga di sedangkan wujudkan Merdeka Belajar. Ini salah satu bentuk pengalaman yang sudah saya implementasikan, dan alhamdulillah terlihat progres juga Bapak Ibu. Jadi tentu Bapak Ibu sepakat ya, menerapkan apa? Menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada mereka, menerapkan pembelajaran diferensiasi. Kemudian efek. Jadi untuk P5 itu produk bukan tujuan, tapi yang menjadi tujuan adalah profil pelajar Pancasila. Kita lihat sama-sama nanti Bapak Ibu. Kenapa? Ya, kita paham Bapak Ibu sebagai amanah dari Bapak Ki Hajar Dewantara itu, bahwa guru itu harus selalu menjadi pamong bagi murid-muridnya untuk menuntunnya menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi bagaimana itu bisa terjadi? Maka kita guru harus hadir menjadi guru yang mengakomodir kebutuhan belajar siswa. Tapi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengajar, ada siswa tak yang suka barongko, baru kita kasih doko-doko, nyaman tidak mereka belajar? Tidak, karena tidak sesuai kebutuhannya. Bisa saja Bapak Ibu kalau tahu suka doko-doko, tapi yang ada barongko bisa kita kemas menjadi doko-doko. Itu salah satu treatment yang bisa kita lakukan. Supaya apa? Karena tadi pembelajaran di kurikulum Merdeka itu adalah pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Jadi kebutuhan belajar peserta didik itu akan menjadi prioritas. Dalam menindaklanjuti sesi berbagi praktik baik yang telah dilakukan melalui workshop ataupun IHT,
Maka langkah selanjutnya adalah membuat komitmen bersama rekan sejawat untuk saling membersamai dalam penerapan implementasi kurikulum merdeka. Hal tersebut terwujud dalam proses pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan untuk meretas miskonsepsi yang ada dan mengawal proses penerapan kurikulum merdeka agar berjalan on the right track. Proses pendampingan dilakukan dengan dua cara, yakni yang pertama dengan memberdayakan komunitas guru belajar, baik komunitas belajar dalam sekolah, komunitas belajar antar sekolah, maupun komunitas belajar daring. Komunitas belajar ini hadir sebagai ruang bagi teman-teman guru untuk menguatkan pemahaman dan konsep merdeka belajar sehingga menjadi pemantik bagi mereka dalam menerapkan kurikulum merdeka secara menyeluruh. Selanjutnya, bentuk pendampingan yang kedua adalah mengadakan program temu pendidik daerah ataupun temu pendidik Nusantara yang dilakukan secara konsisten sebagai wadah bagi teman-teman guru untuk belajar, berbagi, dan saling menginspirasi. Seperti apa aksi nyatanya? Mari kita simak bersama. Implementasi kurikulum merdeka. Jadi insya Allah hari ini komunitas belajar ini akan menjadi media pendampingan buat teman-teman yang sudah ataupun belum mengimplementasikan kurikulum merdeka. Karena ada banyak pembelajaran-pembelajaran yang bisa kita kuatkan dalam komunitas belajar kita. Ya, jadi mungkin akan ada program-program rutin yang akan kita jadwalkan ke depannya supaya bisa mendampingi, bisa menguatkan pemahaman teman-teman terkait dengan kurikulum merdeka belajar, kurikulum merdeka ini. Karena tahap terakhir adalah melakukan refleksi secara berkala. Refleksi dan penguatan dilaksanakan secara periodik untuk memotret hal yang sudah baik dan hal yang harus ditingkatkan ke depannya. Refleksi ini kemudian di-sharingkan bersama teman-teman guru dan dikuatkan oleh bapak pengawas ataupun praktisi yang hadir sehingga dapat meluruskan miskonsepsi yang muncul serta memantik semangat teman-teman guru untuk melakoni perannya sebagai guru merdeka belajar yang senantiasa memberikan layanan terbaik buat murid-muridnya. Mari kita simak bersama aktualisasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Coba beri aplaus dulu semua. Bapak Ibu guru hebat, setelah menyelesaikan rangkaian aksi pengimbasan praktik baik implementasi kurikulum merdeka melalui strategi BPR, alhamdulillah memperlihatkan progres yang cukup signifikan utamanya dalam memantik teman-teman guru untuk terus belajar dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang berbasis merdeka belajar. Seperti apa refleksinya? Mari kita dengarkan bersama. Masya Allah, luar biasa sekali ya strategi ini yang merupakan berbagi praktik baik, pendampingan secara berkelanjutan, dan refleksi secara berkala yang diinisiasi oleh Ibu Herniati Badrun. Nah, hal ini menjadi salah satu strategi yang sangat recommended untuk dilakukan karena telah mampu untuk menumbuhkan dampak yang sangat luar biasa, khususnya untuk diri saya sendiri, karena mampu untuk menumbuhkan growth mindset guru mengenai merdeka belajar, serta menciptakan pembelajaran yang lebih bersifat student center, lebih berpihak kepada peserta didiknya, serta pelaksanaan P5 yang berfokus pada proses pencapaian dimensi profil pelajar Pancasila, dan yang terpenting adalah terciptanya merdeka belajar di ruangan kelas. Harapan saya dari strategi ini menjadi sebuah siklus yang semakin berdampak pada peningkatan kualitas layanan pendidikan kita, serta insya Allah mampu untuk mencetak lulusan yang bermutu, religius, dan memiliki skill, khususnya di SMK. Mari terus bergerak, berdampak bagi negeri kita. Semangat Bapak Ibu guru hebat.